kembali bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Lalu kita juga akan bahas mengenai DXY dan kita akan bahas mengenai proyeksi ya, atau hasil ringkasan pertemuan FOMC di hari Kamis kemarin gitu. Oke, di sini kita akan bahas dulu ya. Jadi kalau kalian perhatikan memang XAUUSD mengalami penurunan cukup signifikan ya dari harga ya, dari harga 1946 ya sampai 1915 ya, bahkan sempat menyentuh angka 1914 dalam kurun waktu satu hari gitu. Ya, kita lihat di sini. Oke, ini untuk yang satu hari. Bahas lebih jauh mengenai technical hari ini ya, kita akan lihat dulu untuk newsnya. Jadi kalau untuk hari ini newsnya itu hampir dikatakan tidak ada ya, kecuali ada S&P Global PMI Service ya di sini ya, itu ya imbang lah di sini 5.0 ya, 50.5 ke 50.6, jadi ya nggak begitu signifikan pergerakannya gitu ya. Terus kalau untuk yang lainnya sih aman ya di sini gitu. Jadi rata-rata tuh bintang 2 untuk Jumat ini gitu. Jadi kalau kemarin itu ada FOMC ya kan, terus ada BOE interest rate decision, kemudian ada initial jobless claim ya kan, ada feed manufacturing juga ya, ini kurang bagus ya kalau kita perhatikan. Kemudian ada expecting home sales, gimana expecting home sales ini kurang bagus dari yang diprediksikan dan juga kurang bagus dari data yang sebelumnya gitu. Oke, jadi untuk hari ini bisa dikatakan ya agak santai, cuma ya seperti biasa hari Jumat ya. Ingat, ini hari Jumat guys, jadi pastinya pergerakan harga itu akan ya kejar harga lah gitu, atas bawah dilibas semua sama dia seperti biasa hari Jumat ya. Walaupun tidak ada news pun ya, tetap kita harus waspada gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk saat ini ya, posisi dolar dari CSN ini itu cukup tinggi ya. Ini sudah saya refresh juga ya, jadi ini nih ya, jadi posisi dolar untuk si hari Jumat ini ya, sesi Asia lebih tepatnya jam 8.40 itu lebih tinggi ya, masih cukup tinggi dan masih cukup kuat dibandingkan dengan pair NZD, JPY, GBP, Euro sama CHF gitu. Nanti kita akan cek lagi di sesi London nanti ya gitu. Kalau untuk CAD ini sama-sama kuat, jadi USD CAD akan cenderung sideways, kemudian USD AUD juga akan cenderung sideways karena imbang-imbang nih kekuatannya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi back to grafik di sini. Oke, kalau dari daily ya di sini kita lihat secara pola ya. Sebentar, ini nanti kegeser ya. Oke, jadi kalau dari daily ini masih oke ya untuk polanya, dimana daily ini dia masih mempertahankan resisten. Kalau si gold ini kalau kita perhatikan ya, ini masih ada resisten, ini juga resisten, ini juga resisten gitu. Jadi secara resisten masih oke lah gitu untuk si gold ini sendiri. Kemudian kalau untuk support ya, ini support daily ya di garis hijau ini itu kurang lebih di 1913.57, tapi kemarin dia belum nyentuh ya, jadi udah keburu naik, tapi dia udah masuk ke area resisten sebenarnya kalau kita perhatikan ya, mau di 1913, 1914 itu masuk area resistennya dia. Jadi dia pullback nih dari resisten zone dia gitu. Untuk saat ini kalau kita perhatikan daily-nya masih reject ya, jadi untuk daily masih bearish ya pergerakannya. Kemudian untuk resistennya untuk daily terdekat di 1930 gitu. Ini resisten daily terdekat 1930 ya. Kalau di sini kita lihat nih satu, ini ada dua. Nah ini bagi sini cukup banyak ya. Jadi untuk resisten daily terdekat itu ada di 1930. Oke, kemudian kalau untuk support daily itu ada di 1914 ya. Di sini kita lihat di sini 1914, 1913 sampai 1910 kalau dari saya pribadi gitu. Langsung saya buat zona ya sampai 1910. Kalau untuk yang ini itu sampai 1934 untuk zonanya. Nah, resisten daily zonanya sampai 1934. Jadi dari 1930 sampai 1934 ya. Kemudian kalau untuk support daily yaitu ada di 1913 sampai 1910. Nah, di sini.
Nah, ini zonanya. Jadi ini untuk pergerakan range daily-nya dia. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ya di bagian intraday ya. Kalau untuk intraday ini kita masuk ke 1 jam. Oke, sebelum kita bahas intraday ini lebih jauh, saya mau bahas dulu DXY. Oke, DXY pagi ini menguat lagi, teman-teman, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat nih, ini area akumulasi dia, yang saat ini jadi area support dia untuk si DXY ini atau indeks dolarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini penguatan DXY yang cukup signifikan selama 9 minggu berturut-turut, belum ada koreksi sama sekali, dan itu sangat-sangat luar biasa ya. Wow, ini tinggal tunggu aja dia bisa nge-break nggak. Kalau saya pribadi ya, saya akan lihat dulu dia bisa nggak nge-break dari next current resistance yang kita buat di sini gitu. Ini next current resistance itu ada di level harga sebentar. Itu di 105.64 sampai 105.88 gitu. Oke, di sini kita tulis aja nih. 105.64 sampai 105.88. Ini adalah resisten weekly ya, yang memang kalau kita perhatikan agak susah ditembus nih sama si DXY ya, karena dia sudah coba sekitar 2 kali percobaan ya, tapi masih belum ditembus juga. Jadi ini kalau naik lagi nih ada 3 kali percobaan, dan potensi kalau belum bisa tembus ini jadi triple top. Oke, ini jadi triple top dan bisa turun. Kalau dia mau turun pun dia minimal harus break dari current support yang di sini gitu. Jadi selama dia belum bisa break dari current support ini di 105.29 ya sampai 105.41, dia masih akan terus main di area sideway ini 105.4 ya sampai 105.6. Oke, itu untuk DXY. Jadi DXY ini masih coba untuk naik secara weekly ya. Weekly candle masih bullish, daily candle juga masih bullish untuk DXY. Nah, 1 jam ini mulai ada rejection karena dia mulai memasukin fase akumulasi sideway gitu. Oke, untuk akumulasi kita belum tahu ini akumulasi buyer atau seller ya. Tapi kalau saya perhatikan memang lebih cenderung masih ke buyer gitu. Seller ini akan masuk ya kalau dia berhasil break dari 105.29. Selama dia belum bisa break dari sini, sellernya masih no, dia nggak akan masuk gitu. Artinya buyer ini masih mendominasi pasar untuk coba ngebreak dari 105.88 ini. Begitu ya guys ya. Nanti kalau dia break ini, DXY masuk ke 106.39 gitu. Nah, kita juga mau ngebahas sedikit proyeksi ekonomi ya, atau ini bisa dikatakan hasil ringkasan pertemuan FOMC ya dari bulan September. Jadi kalau kita lihat ada 3 poin ya, yang ini beranak sih poinnya gitu, beranak cucu nih, banyak gitu. Yang pertama, hal-hal penting dari pernyataan FOMC. Yang pertama itu ada pernyataan tersebut mengakui ekspansi ekonomi yang solid. Jadi dalam artian solid ini tuh lebih ke arah pasti gitu. Ekspansi ekonomi udah pasti gitu, solid gitu. Kemudian peningkatan lapangan kerja akhir ini melambat, namun tetap kuat gitu. Nah, sini dia bilang lapangan kerjanya itu maksudnya peningkatannya dikit ya, atau bisa dikatakan kurang banyak, tapi ada gitu loh. Nah gitu maksudnya gitu, tapi ada gitu yang buka lapangan kerja gitu. Tapi tingkat penganggurannya masih tetap rendah dia bilang di sini gitu. Oke. Nah kemudian inflasi masih tetap pada tingkat yang tinggi ya, ini masih hampir sama lah seperti naskah atau statement FOMC bulan kemarin ya, atau FOMC yang sebelumnya gitu. Kurang lebih masih sama kalau saya perhatikan di sini gitu. Kemudian muncul kekhawatiran mengenai potensi kondisi kredit yang lebih ketat bagi rumah tangga di dunia usaha, serta dampak perekonomian dan inflasi berbelit. Ya di sini. Ini artinya ya sebenarnya kenapa dia bilang muncul kekhawatiran dan potensi ekonomi kredit yang lebih ketat gitu. Jadi ada beberapa note ya di sini. Potensi kredit ya di sini yang lebih ketat. Nah, itu maksudnya ya dia itu bilang dengan tingginya suku bunga yang ada ya, otomatis kan kalau misalkan suku bunga tinggi nih. Suku bunga tinggi otomatis cicilan rumah ya bagi rumah tangga ya
yang punya keluarga, yang beli rumah dan dunia usaha, ya itu juga akan tinggi bunganya juga, persentasenya gitu. Persentase akan tinggi juga dengan kenaikan si suku bunga ini gitu. Otomatis mereka tuh akan lebih ketat gitu, dan outcome-nya mereka itu juga otomatis akan lebih tinggi gitu, karena untuk nutupin si suku bunga ini gitu, dari suku bunga pinjaman yang saya bilang itu. Kalau kalian masih ingat ya di Telegram itu ya, jadi otomatis outcome tinggi, income-nya ini masih melandai gitu. Makanya di sini bilang ada kekhawatiran ya mengenai potensi kredit yang lebih ketat bagi rumah tangga dan juga dunia usaha gitu. Jadi bagi mereka yang minjem itu, mereka si Fit ini sendiri bahasa itu was-was gitu. Was-was kenapa? Takutnya kredit macet ya, mereka nggak bisa bayar dan sebagainya begitu, ataupun sampai menyusahkan warga negara dia sendiri gitu. Jadi gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini Federal Reserve ya, di sini menyatakan kewaspadaan terhadap resiko inflasi. Nah, sini masih sama lah seperti statement yang kemarin, dia masih waspada kalau misalkan inflasi ini lanjut naik lagi gitu. Kemudian di poin kedua, ya ini kenaikan suku bunga di masa depan. Mayoritas anggota Fed yang memberikan suara mengantisipasi kenaikan suku bunga lagi pada akhir tahun ini gitu. Ya, jadi pada akhir tahun ini akan ada kenaikan kemungkinan besar 1 kali lagi ya, kurang lebih itu di bulan November ya, katanya sih begitu guys ya. Tapi let's see lah nanti itu gimana gitu kan. Kemudian ada lagi dari anggota yang memberikan suara ya, 12 orang nih yang mendukung kenaikan suku bunga tambahan ya, sementara 7 orang ini nggak mendukung gitu. Jadi bisa dikatakan 7 orang ini tuh ya kayak pro rakyat lah gitu. Dia nggak mau naikin suku bunga lagi karena melihat kondisi ekonomi di sana itu udah cukup mengenaskan gitu. Kalau misalkan ini ya dia melihatnya ke sisi negara gitu, karena negara ini masih harus nekan inflasi begitu. Oke. Ya kurang lebih begitulah. Oke, ini namanya drama gitu, sedikit drama. Kemudian di sini ada proyeksi ekonomi ya. Yang pertama itu ada Fed ini sendiri merevisi proyeksi pertumbuhan PDB-nya naik menjadi 2.1% gitu. Jadi proyeksinya itu kemungkinan besar PDB dia sendiri itu akan naik sebesar 2.1% gitu. Kemudian kebijakan moneter yang hawkish dipertahankan. Nah ini masih sama seperti statement FOMC di bulan kemarin gitu, termasuk likuidasi obligasi dan pengurangan neraca gitu. Nah ini masih sama statementnya. Terus proyeksi SAR ini menunjukkan hanya 2 kali penurunan. Nah ini yang penting guys ya, ini 2 kali penurunan suku bunga pada tahun 2024 dan penurunan dari perkiraan sebelumnya gitu. Nah ini nggak masalah, ini abaikan aja. Yang penting tuh ini 2 kali penurunan suku bunga di 2024, berarti selama 2024 nanti ya, tahun depan itu akan ada penurunan suku bunga 2 kali. Dengan dengarnya ada penurunan sebesar 50 BPS sama 100 BPS. Katanya begitu, tapi let's see lah nanti itu dia kejadian bagaimana. Apakah benar akan ada penurunan sebesar 50 BPS dan juga 100 BPS? Jadi nanti akan dilihat lagi, pasti berbalik lagi kemana? Ke bagian inflasi gitu. Kalau inflasinya ini oke, inflasi turun, otomatis suku bunga juga akan ikut diturunkan. Tapi kalau inflasi masih stagnan, ya otomatis suku bunga itu akan kemungkinan ya stagnan di mana nih? Kalau dia stagnan di level yang masih cukup tinggi, ya suku bunga ini akan kemungkinan besar dinaikkan juga sama dia, atau dia itu nggak akan menaikkan tapi dia akan mempertahankan suku bunganya gitu. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan inflasi masih naik, suku bunga ini nggak dinaikkan 2 kali gitu, tapi ada kemungkinan besar itu dinaikkan sebesar 1 kali gitu. Diturunkan 1 kali gitu. Oke. Jadi begitu ya, tergantung dari inflasinya sama tenaga kerja dan sama tenaga kerjanya begitu. Oke, tujuan utama adalah mencapai tingkat suku bunga Fed sebesar 2.9. Nah ini juga penting, 2.9% pada tahun 2026. Jadi masih lama gitu. Jadi ya dari peningkatan 5.7 ya, 5% ini ya
itu akan diturunin sama dia secara signifikan, atau bukan secara signifikan tapi secara perlahan sampai mencapai ke 2,9% di akhir tahun 2026, atau lebih tepat di tahun 2026 nanti gitu notnya. Berarti 2024, 2025, 2026 3 tahun lagi teman-teman untuk diturunin sampai target 2,9% gitu. Ya jadi ya masih panjang lah perjalanannya gitu, masih 3 tahunan lagi ya, dan kita harus nunggu. Oke, let's see lah nanti drama fit itu bagaimana, apakah ini akan terrealisasi ya. Jadi apakah di proyeksi ekonomi ini akan terrealisasi di 2024 nanti, let's see, itu penentuannya gitu. Kalau 2023 ini masih pasti dia akan turunin, tapi dia akan naikin suku bunganya. Jadi penentunya itu ada di 2024 nanti ya. Kalau misalkan dia ada turunin lagi, berarti 2024 terus 2025 ya kan, sampai 2026 itu tetap akan diturunkan gitu. Tapi kalau 2024 ya cuma penurunan sekali, berarti 2025 2026 ini kemungkinan besar belum akan tercapai gitu. Oke, jadi let's see lah nanti itu bagaimana ya. Oke, lanjut lagi, kita sekarang bahas the fit kan, bahas chartnya. Jadi dampak dari ocehan ya, atau omongan ya lebih tepatnya, dari Om Powell ya, itu cukup membuat pasar ini gejolaknya tinggi ya. Tadi buat si gold ini, si kecil ini jadi cukup aktif kalau kita lihat. Jadi kalau misalkan dilihat dari proyeksi ekonomi ya, memang untuk saat ini masih pro ke dolar. Jadi dolar ini ya, seperti yang video kemarin yang saya katakan, dia masih akan melanjutkan kenaikan dan potensi masih lanjut untuk naik terus. Jadi pro untuk dolar sampai akhir tahun gitu. Kalau kita lihat dari statement yang tadi kita baca, yang tadi kita bahas ya. Jadi ya bisa dikatakan emas ini masih akan kemungkinan besar diturunkan kembali ya. Kurang lebih ke 1900 atau di bawahnya, sampai kurang lebih 1895 atau 1880 kembali gitu untuk si gold ini. Tapi kita bahas dulu lah yang ada di sini ya. Current price itu 1923. Itu kan kalau 1880 itu kan untuk project long termnya gitu. Nah untuk hari ini pun karena secara technically ya, kalian pasti lihat nih ada potensi nggak ya untuk ke buy gitu kan. Oke, kalau kita lihat potensi untuk nge-buy sebenarnya ada ya di 1916, 1913 ini zona buy kita, masih jadi zona buy juga ya di sini. Kemudian ada lagi next zona buy itu di 1904 ya sampai 1900 gitu. Nah, untuk saat ini si gold ini masih berada di area resisten, kurang lebih resistennya itu di level harga 1922 1925. Ini resistennya dia. Ya ini resisten nih. Ini resisten loh guys ya, oke. Resisten ini area support, dan ini become resistant untuk si gold ini sendiri gitu ya. Kalau kalian mau nge-buy ya minimal tunggulah dia break dari resisten ini, dari 1925 ya 1926 gitu. Tapi agak short ya, karena targetnya itu adalah ke 1930 ya. 1929 1930 ini adalah resisten daily-nya dia gitu. Jadi kalau mau amannya kita nge-buy di mana lagi, di 1916, 1912 atau di 1900, 1904 ya. Jadi ini ini karena udah di retest sih ya sebenarnya. Ya ini zona pertama lah bahasanya. Zona pertama kita untuk ancang-ancang masuk buy, zona kedua untuk ancang-ancang masuk buy, zona ketiganya nanti akan kita update di channel Telegram kalau ada dia benar-benar bisa nge-break dari 1900 ini dulu gitu. Kalau nggak ada ya berarti saya belum update gitu ya gitu. Oke. Nah ini masih lanjut sih, kalau kita lihat secara 1 jam itu candlenya masih bullish untuk si gold ini sendiri, belum ada rejection. Jadi kemungkinan besar untuk selling point hari ini saya akan tunggu di 1930-an ya. Karena kalau dilihat dari CPA dari pivot level ya, untuk 1929.8 itu ada di R1 nya gitu. R1 dari pivot level ini kan pivot pointnya, ini pivot point 1921. Nah untuk R1 itu ada di 1929, R2 itu ada di 1939, R3 nya itu ada di 1947 di height yang kemarin gitu ya. Jadi much better ketemu di R1 nya aja dulu gitu ya untuk hari ini. Jadi ini bisa dikatakan gray zone ya, atau ini jadi selling point pertama gitu, selling point pertama untuk high risk option gitu kalau mau scalping.
Tapi kalau sampai sekarang kita lihat di 3 menit pun ya di sini belum ada rejection sama sekali sih teman-teman gitu. Jadi agak riskan lah untuk nge-sell di sini. Kalau mau amannya di 30-an aja nge-sellnya gitu. Untuk hari ini gitu. Nanti begitu 30 balik ke 24 baru kita looking for buy lagi kalau misalkan ini ada potensi untuk reject di pivot levelnya di 1921 gitu ya. Oke, jadi gitu ya untuk skenario hari ini. Kalau saya pribadi sih masih ya ini jadi zona sell ya kan di 1929 ya. 1930 ke zona sell kedua di 1935, 1936, zona sell lagi di 1945 sampai 1948 gitu. Ya, ini zona buy saya ini 1912 sama 1900 gitu. Oke. Jadi ya play safe dulu lah untuk minggu ini karena memang cukup banyak gejolak ekonomi ya. Takutnya kalau kita terlalu barbar nanti akun kita yang meledak gitu. Oke. Jadi better untuk Jumat ini kita wait and see dulu untuk konfirmasi sampai benar-benar masuk ke zonanya gitu. Kalau ini bagi saya masih gray zone, kayak zona abu-abu gitu. Belum ada kepastian dari sini. Karena dia juga habis turun ya, cukup jauh penurunannya. Jadi kalau mau aman takutnya dia masih pullback naik dulu ya. Di sini kalau mau amannya paling di 1930-an untuk ambil sell lagi. Kita coba cek dulu deh pakai kita coba cek sekarang pakai ini. Nah, 1930 udah masuk ke zona area golden ratio dari Fibonacci gitu. Di sini 1930 sampai 1934. Jadi itu area yang kita tunggu-tunggu untuk ambil sell. Ya, jadi pas di area golden ratio di angka 50 nya. Ini kita ambil dari harga 1947 ke 1914 gitu untuk Fibonya. Ya, jadi gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Kalau ada yang kurang atau misalkan ada yang salah mohon dibenarkan ya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah support Jurnal Trading ID hingga hari ini ya. Jadi sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.